Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan semua rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita surah Al-A'raf, Mas ya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran ini bisa nambah ilmu pengetahuan kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahan ketabahan iman, ketebalan iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salih al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada ayat 32. Kalau begitu nih, 33. Namun saya mau memperjelas ayat ke-29 sama 30 ya. Terus saya perjelas kembali. Ayat ke-29 ini untuk menjawab ayat ke-28 ini. Ini mesti ada kabel yang enggak pas. Enggak. Ya. Jadi kau titik nulis berubah ya. Kudu hati-hati. Geser titik. Ayat yang ke-28 ini mengatakan orang-orang kafir Quraisy itu ketika ditegur tentang penyembahan terhadap berhala-berhala mereka itu, mereka bilang, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami menyembah berhala-berhala ini kami temui dari bapak-bapak kami dulu, gitu loh. Ya. Jadi ketika ditegur, kita harus menyembah kepada Allah, jangan menyembah patung-patung kalian itu. Mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami temukan apa itu penyembahan berhala ini kami temukan dari bapak-bapak kami dulu begitu. Terus dia mengatakan begini, wallahu amarona biha, dan Allah yang menyuruh kami begitu, loh gitu loh. Maka Nabi Muhammad disuruh menjawab. Kul, jawaban Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyuruh kamu berbuat fahsya. Berbuat fahsya ya menyekutukan Allah itu tadi, menyembah patung-patung itu tadi.
Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Mengapa kamu mengatakan kebohongan, kamu atasnamakan kepada Allah ma la ta'lamun, sedangkan kamu sendiri tidak mengetahui tentang dalil-dalil dan kebenarannya. Ya, cuma itu dasare wong dhisik bapak-bapak kami yang nglakoni ngono. Iki warisan teko bapak-bapak kami, mbah-mbah kami dulu begitu. Allah yang menyuruh gitu. Nah, begitu kan. Terus yang kedua dikongkon jawab mana? Kul, jawaban Muhammad, amara rabbi bil qis. Tuhanku tidak pernah menyuruh berbuat keji seperti itu, menyekutukannya, tapi Allah itu menyuruh, Tuhanku menyuruh bil qisti, dengan berbuat adil, bil adli wal istiqomah. Maksudnya bil adli di sini mengerjakan suatu ibadah sesuai dengan tuntunan syariat. Dasarnya bukan kami temui dari bapak-bapak kami begitu kok, dasarnya tidak begitu. Jadi ibadah itu adalah bil qisti, dengan berbuat adil, wal istiqomah, yaitu sesuai dengan tuntunan yang sudah dibawa oleh para rasul itu. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan terus-meneruslah kamu beribadah, hadapkanlah wajah-wajah kamu sekalian inda kulli masjidin, di setiap kamu mau beribadah di masjid. Menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah, bukan menghadap kepada para berhala itu. Itu maksudnya wa aqimu tawajjahu. Nah, di situ tafsirnya begitu ya. Tawajjahu, hadapkanlah wajah kalian, bikulliyatikum, di setiap ibadah kalian, ilaihi, dihadapkan kepada Allah, inda kulli sujudin, setiap kamu sujud kepada Allah itu menghadap kepada Allah, bukan seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya, kalau dia ditegur ya begitu. Loh, kami ini menyembah Allah lewat patung-patung ini, seperti itu. Ya, kami berbuat begini ini kami temui dari bapak-bapak kami dulu. Jadi ayat ini juga menjawab wa aqimu wujuhakum, dan hadapkanlah wajahmu inda kulli masjidin, di setiap kamu beribadah, sujud kepada Allah itu menghadap kepada Allah. Wad'uhu mukhlishina lahudin, dan beribadah kalian mukhlisin dengan ikhlas. Ikhlas itu ya hanya karena Allah, bukan perantara patung-patung tadi. Lahudin, itulah baginya suatu agama yang lurus. Kama bada'akum, sebagaimana Allah itu maha kuasa menciptakan awal penciptaan kamu sekalian dari bumi, ta'uduna, kalian nanti akan dikembalikan ke buminya Allah setelah mati. Nah gitu maksudnya ya. Ya, dikembalikan ke buminya Allah. Kama bada'akum minal ardi, tafsirnya begitu. Ai kama bada'akum minal ardi, sebagaimana Allah menciptakan awal kamu sekalian itu dari unsur tanah, yang dimulai dari Adam itu ya. Ya, dan anak turunnya, ta'uduna ilaiha, kalian nanti akan dikembalikan oleh Allah ke tanah lagi setelah ajal kita habis, dan bahkan dikeluarkan lagi dari tanah itu juga menuju hari akhirat. Begitu. Terus farikon hada, segolongan atau sebagian, hada, Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang kafir yang didakwai oleh Nabi Muhammad. Sebagian ono sing tunduk, dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Wa fariqon haqqo alaihimul dhalala, dan sebagian tetap dalam kesesatannya. Ya ono sing tunduk, ono sing tetap bangkang. Ya kan begitu. Lah orang-orang yang tetap dalam kesesatan, innahum ittakhadus syayatina auliya'a, mereka itu telah menjadikan setan sebagai pelindung-pelindung mereka, min dunillahi, dari selain Allah. Wa yaksabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa
Mereka yang mengikuti jalan setan itu muhtadun, yang dapat hidayah. Nah, gitu. Bahwa mereka yang nyembah patung-patung itu yang katanya itu dari bapak-bapak kami itu dikira itu yang dapat petunjuk dari Allah. Ya Muhammad, ya Nabi Muhammad yang baru lahir. Ya kamu itu kan baru lahir kemarin Muhammad. Ya sik mbah-mbahku dhisik. Nah, gitu loh. Jadi mengira bahwa mbah-mbah dhewek niku sing oleh petunjuk. Nabi Muhammad yang lahir di kemudian itu dianggap wong anyaran. Ya. Jadi mereka nganggep bener mbah-mbah. Padahal ukuran orang itu benar dan tidak bukan karena dia baru lahir atau lebih dulu lahir. Tidak ditentukan itu. Yang benar itu adalah yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para rasul. Itu. Nah, ayat yang berikutnya, kul katakanlah, okay. Kul katakanlah, innama sesungguhnya hanyalah harrama, mengharamkan Rabbiya Tuhanku al-fawahisha, yaitu perbuatan-perbuatan keji. Al-fawahisha, perbuatan-perbuatan keji, maksiat, yang maksiat itu tingkatan dosa besar. Makanya zina itu seringkali disebut fawahish, perbuatan yang keji karena dosa besar. Termasuk berbuat kesyirikan ini masuk fawahish, dosa besar. Sesungguhnya Allah Tuhanku mengharamkan al-fawahisha, perbuatan-perbuatan keji, ma dzoharo, baik perbuatan keji itu tampak, dzoharo minha, darinya, dari perbuatan keji, wama batona, atau perbuatan itu tidak tampak, batin, di dalam, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Baik perbuatan keji itu tampak bisa dilihat, atau perbuatan keji itu batin, maksudnya bongso jeruan, tidak kelihatan. Wal ithma, dan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah itu ya perbuatan dosa, wal baghya, dan kedzaliman, kesesatan, ya, berbuat kriminalitas bi ghairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Wa antusyriku, dan kalian mempersekutukan. Ini termasuk kelompok fawahish. Jadi fawahish itu dijelaskan mulai dari opo wae sing tampak, opo wae sing tersembunyi, berupa dosa, kesesatan, tanpa kebenaran. Nah, itu semuanya. Wa antusyriku, dan termasuk kesyirikan billahi, kepada Allah. Malam yunazzil bihi sultanan, di mana perbuatan itu Allah tidak pernah menurunkan dengan bukti-bukti kebenaran. Perbuatan itu tidak didasari dengan firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Itu termasuk perbuatan fawahish. Gawe aturan-aturan yang aturan itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu termasuk kelompok fawahish. Wa antakulu, dan kalian mengatakan, itu termasuk perbuatan fawahish tadi. Wa antakulu, dan kalian mengatakan alallahi, atas Allah, ma, apa yang la ta'lamun, tidak kalian ketahui. Dan kalian membawa-bawa nama Allah dalam perbuatan keji itu tadi. Ya seperti orang kafir Quraisy tadi itu, bahwa kami begini, ini kami temukan dari bapak-bapak kami, dan bapak kami dulu diperintah oleh Allah begini, ya gitu. Nah, itu kan perbuatan yang dosa, perbuatan kebohongan, ya, tapi mencatut nama Allah di situ. Ini termasuk fawahish. Nah, itu jawaban dari perilaku atau orang-orang kafir Quraisy yang ketika ditegur, ketika disalahkan, mereka mengatakan bahwa ini kami temui dari bapak-bapak kami, dan mereka menganggap itu yang benar. Mereka menganggap itu yang benar. Makanya di sini kayak ayat ini, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakan Muhammad, barang siapa yang mengharamkan, gitu ya,
pakaian-pakaian baik yang Allah turunkan untuk hambanya dan termasuk rezeki-rezeki yang dihalalkan. Ya, kul katakanlah hiya lilladzina amanu, bahwa dia pakaian-pakaian yang baik, makanan-makanan yang baik yang Allah halalkan itu adalah untuk orang-orang yang beriman fil hayati dunya, untuk jamuan Allah bagi hambanya yang beriman di dunia, kholisatan yaumal kiamat, terkhusus lagi pada hari kiamat besok jamuan itu akan diberikan kepada Allah, baik berupa pakaian maupun rezeki yang thayyiban. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikian itulah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mereka mengetahui. Jadi ayat ini untuk menjelaskan, menjawab bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu mereka itu membuat hukum yang keluar dari hukumnya Allah. Contohnya kalau dalam surat Al-An'am kemarin itu ada sekelompok unta. Ya, jadi kalau unta itu ada istilah unta saibah, ada unta ham, ada unta bakhirah. Kalau unta itu sudah pernah melahirkan 5 kali, maka itu disebut istilahnya apa begitu, dan tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi mereka itu mengharamkan kelompok-kelompok makanan yang dihalalkan oleh Allah. Ya, diharamkan dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi dibolak-balik itu menurut nafsunya sendiri-sendiri. Nah, gitu. Direkayasa hukum Allah. Maka di sini dikatakan bahwa Allah Tuhanku hanya mengharamkan setiap perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Perbuatan dosa dan kedzaliman yang tanpa hak, tanpa didasari dengan kebenaran, dan termasuk kalian menyekutukan kepada Allah, dan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak menurunkan dalilnya, sultanan, tidak ada dasarnya terus kamu lakukan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan termasuk dosa besar itu adalah kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, ajalun adalah ajal. Tiap-tiap umat itu sudah ditentukan ajalnya oleh Allah masing-masing. Fa'idha ja'a, maka apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna, mereka tidak bisa mengundur ajal itu saatan, walaupun sesaat, sak menitnya gak bisa diundur. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Ini urusan ajal. Wala yastaqdimun, dan tidak dapat dimajukan. Itulah ajal. Di dalam tafsirnya, ay fa idza jaa waqta halakihim al-muqaddar lahum la yata'akhkhar anhum barhatan minaz zaman wala yataqaddam. Jadi setiap umat itu sudah ditentukan ajal. Maksudnya ajal di sini itu datangnya azab yang menyebabkan mereka itu berajal. Itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Contoh misalnya seperti umatnya Nabi Nuh yang sekian lama didakwai oleh Nabi Nuh, mereka masih saja berbuat durhaka dan mendustakannya. Lalu pada saat ajalnya, ketentuan oleh Allah datang, azab Allah datang, maka ajal mereka habis. Nah, seperti itu. Maka ketika ajal yang diawali dengan datangnya azab pada umat-umat terdahulu itu sudah tidak bisa diotak-atik. Kalau sudah datang ya sudah. Ya termasuk ajal batas umur kita ini.
sama saja, yang tidak diawali dengan datangnya azab. Jadi ya itulah urusan ajal. Likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat itu ajal. Ya termasuk ajal di sini adalah ketentuan atau batas umur. Kalau umurnya nabi-nabi terdahulu dengan umurnya Nabi Muhammad dan umatnya berbeda, diberi ajal yang tidak sama oleh Allah. Nabi Nuh itu hidupnya 950 tahun, 950 itu ya. Terus generasi berikutnya itu umurnya ya 500, 600 begitu Pak. Ya, itu ajal, diberi ajal masing-masing, batas umur masing-masing yang tidak sama. Kalau umatnya Nabi Muhammad ini ya baina sitin wasabuin. Nah, itu Rasulullah sendiri mengatakan bahwa umatku itu ajalnya adalah antara 60 sampai 70. Itu Rasulullah kan? Jadi batasnya itu. Gitu ya. Antara 60 dan 70. Baina sitin wasabuin, antara 60-an sampai 70-an. Itu umur rata-rata umat Nabi Muhammad. Ya ono umurnya sing sampai 80 itu ya ono, kan gitu kan. Mungkin kita juga masih punya keturunan atau keluarga yang diberi umur sampai ratusan tahun, ya ono. Tapi kan jarang gitu. Ukuran itu kan Rasulullah ngendikan itu kan ukuran rata-rata kan begitu. Ya. Ya ada juga orang yang meninggal sebelum usia 60 dan 70, ya ada. Begitu kan? Kan begitu. Cuma kan rata-rata kan usia itu Pak. Makanya itulah likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat itu ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Oke. Kapan usia kita ini tidak ada yang tahu, ya. Yang penting kita tetap berusaha mempersiapkan bekal untuk menuju ajal kita ini. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Gitu ya. Terus ya Bani Adam, wahai Bani Adam, imma ya'tiyannakum, ya, bahwa adapun benar-benar nanti kamu di muka bumi akan datang kepada kamu sekalian. Ya Bani Adam itu berarti ya umat ini maksudnya, wahai manusia, keturunan Adam. Nanti kamu di muka bumi akan datang kepada kamu sekalian rusulun, para utusan. Akan datang pada kalian para utusan. Banyak binatangnya ya. Enggak. Ini berarti sudah mau mulai musim penghujan ya. Benar-benar akan datang kepada kamu sekalian para utusan minkum. Ya utusan itu dari kalangan kamu sekalian masing-masing. Yakusuna, yang mereka akan menjelaskan, menceritakan alaikum atas kamu sekalian ayati, ayat-ayatku. Para rasul yang aku turunkan ke muka bumi ini akan menjelaskan kepada kamu sekalian ayati, ayat-ayatku. Famanit taqwa, maka barang siapa yang bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, terus memperbaiki perbuatannya, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, itu namanya wa aslaha. Fala khaufun, maka tidak ada rasa takut akan datangnya hari kiamat nanti yang semua orang sama takut, dijamin Pak. Wala fala khaufun, maka tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Datangnya hari kiamat
datangnya sebuah kematian alam kubur, semua manusia pasti takut. Gitu. Semua manusia pasti takut. Tapi bagi orang yang bertakwa, yang mengikuti ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul tadi, mengimaninya dan menjalankannya, terus dia terus selalu berusaha berbuat baik, maka dijamin di sini fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka tatkala orang-orang sama takut menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Gak takutnya Pak idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu jatuh ke muka bumi, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan di muka bumi. Masya Allah. Wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung itu iso jalan Pak. Ya gak takut itu? Ya takut Pak. Gunung sakmono gedene iso berhamburan, wa takunul jibalu kal inil manfus, gunung-gunung pada hari kiamat itu seperti kapuk yang ditiup oleh angin. Coba Pak, Gunung Semeru kira-kira ya antuk kene Pak, kan begitu ya. Wong kapan itu Gunung Kediri itu gunung apa? Itu ketika Gunung Kelut aja abunya bisa nyampe ke sini kok, gitu. Satu kali batuk itu bisa nyampe ke ini abune Pak. Apa mana hari kiamat? Sama takut tak? Dan bersedih hati, orang-orang sama bersedih hati untuk menghadapi yaumil mizan. Ya apa ngono aku nek amalku ditimbangi piye nasibku? Swarga apa neraka, sedih Pak. Tapi bagi orang yang bertakwa di sini sudah dijamin oleh Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati. Orang yang dengan penuh keimanan dan ketakwaannya dan amal solehnya baik, bekalnya cukup, banyak menghadap pada Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati. Apa mana menghadapi malaikat mungkar nakir? Wes siap. Malaikat mungkar nakir takut no jenengan gak usah jawab Pak, amal soleh jenengan. Kan begitu kan? Marrobuka langsung jawab amal soleh jenengan. Man nabiyuka jawab amal jenengan. Jawab terus Pak. Jadi begitu. Jadi pertanyaan kubur gak usah dihafal no Pak. Ya percuma dihafal no. Tapi wis dibocorno karo Allah kan begitu lewat para nabinya. Jadi besok akan ditanya iman robuka man nabiyuka madinuka. Sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa agamamu, apa kitab sucimu, wis dibocorno awit dhisik lewat nabi. Ya kita nggak usah ngapal jawaban deh. Masih ngapal jawabannya sampai kelontok tapi gak duwe amal soleh ya tetep ajur Pak. Kan begitu Pak. Gitu loh. Tapi makanya di sini tidak dijamin fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini sudah Allah sendiri yang ngendikan. Tak jamin bahwa wong gelem takwa, gelem iman, gelem amal soleh, tak jamin gak bakal takut uripe, gak bakal sedih. Nalikane wong-wong takut apa sedih. Gitu kan? Nah, terus berikutnya walladzina, dan orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru, dan menyombongkan diri. Wis mendustakan, menyombongkan diri. Itu ya, menyombongkan diri. Maksudnya dia, jadi mendustakan itu begini. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat tentang keesaan Allah, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang datangnya hari kiamat, mereka mendustakan. Oh Muhammad, sumber terang lo itu paling gawenanmu dewe, begitu kan? Terus itu bentuk pengingkaran. Jadi gak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad. Terus menyombongkan diri itu begini Pak. Mereka itu nantang. Wis ngene Muhammad, nek awakmu bener-bener nabi, datangkan siksa sekarang. Nantang lho Pak. Ya. Jadi orang-orang kafir itu gak tanggung-tanggung Pak. Kalau nantang. Wis saiki tekakno Muhammad, adab sing mbok bolak-balik mbok ancamno iku. Tekakno saiki.
Padahal kan Nabi, para Rasul itu tidak berhak untuk mendatangkan azab. Hanya disuruh menyampaikan, kan begitu kan. Urusan azab mudun apa enggak, ya urusannya Allah, kan begitu kan. Tapi mereka itu menyombongkan diri begitu. Oh, Muhammad bolak-balik ngomong endi buktine, gitu Pak. Endi buktine. Jadi begitu Pak. Itu namanya menyombongkan diri. Wastakbaru anha, menyombongkan diri. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khaliduna, orang-orang yang kekal. Ini ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan tidak sekedar mendustakan, menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri. Terus faman, maka barang siapa yang adlamu, lebih dolim, miman, daripada orang yang iftara, orang yang membuat-buat suatu, orang yang membuat-buat aturan alallahi, di atas namakan Allah, kadiban, dalam bentuk kebohongan. Ya, dalam bentuk kebohongan. Ya, seperti tadi ya, bahwa kami begini ini mewarisi, kami temukan dari bapak-bapak kami, dan bapak-bapak kami dulu diperintah oleh Allah ya seperti ini. Nah, itu namanya kebohongan. Aukat dababi ayati, atau mendustakan dengan ayat-ayatnya. Ulaika, mereka itulah, yanaluhum, mereka akan mendapati nasibuhum, bagian mereka, minal kitabi, dari kitab, maksudnya bagian dari yang sudah diterangkan di kitab mereka masing-masing. Hatta idza ja'athum, sehingga tatkala datang kepada mereka rusuluna, para utusan kami. Di sini rusuluna, para utusan kami itu berupa malaikat. Utusan kami para malaikat, yatawafaunahum, yang mencabut nyawa mereka, mematikan mereka. Qalu, mereka berkata, ya, para malaikat tadi itu tanya, ketika mereka sudah dimatikan itu ditanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, sekarang mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah-sembah selain Allah? Tad'una, kalian menyeru atau menyembah, min dunillah, dari selain Allah. Mana sekarang berhala-berhala yang dulu kamu seru, kamu sembah dari selain Allah? Qalu, mereka berkata, baru sadar, dzullu, mereka telah menyesatkan, para berhala itu, anna, dari kami. Mereka baru sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan sesat. Wasyahidu, dan mereka bersaksi, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, bahwa sungguhnya mereka, kanu kafirin, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kok nyadari, ya, kok baru menyadari kalau dia itu berbuat kekafiran, padahal semasa hidupnya berkali-kali diingatkan oleh Nabi Muhammad tidak percaya. Baru setelah kematian ditanya oleh malaikat, mana berhala dulu yang kamu sembah, yang kamu anggap Tuhan? Nah, mereka baru menyadari, oh ternyata berhala-berhala itu menyesatkan kami, dan kami bersaksi bahwa diri-diri kamilah yang sesat dan menjadi kafir. Jadi baru sadar ketika waktu itu, setelah kematian. Monggo kalau ada yang ditanyakan sambil tak ngecas baterai. Monggo, Pak. Monggo. Monggo, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan aja. Nah, ini. Qala, Allah berfirman, ngendikan, ini pada hari kiamat besok, Pak.
Udkhulu masuklah kalian fi umamin dalam golongan umat, kelompok umat qad khalat yang telah berlalu dalam berbuat sama-sama berbuat kekafiran. Min qablikum dari sebelum kalian minal jinni wal insi dari bangsa jin dan manusia finnari di neraka. Wis mlebu termasuk kelompok umat terdahulu sebelum kamu dari bangsa jin dan manusia di dalam neraka. Terus ulama dakhalat ketika masuk umatun sekelompok umat sing teko sak mburine mau ya sing mlebu neraka kan berarti umatnya nabi-nabi dulu yang berbuat kekafiran gitu loh maksudnya. Ya. La'anat mengumpat, mencelah ukhtaha saudaranya. Ya, mencela saudaranya. Hatta idza daraku sehingga ketika mereka itu bertemu fiha di neraka, ketemu neraka nggih. Naudzubillah min dzalik. Jami'an semuanya ketemu ndok kono qalat berkata ukhrohum sekelompok mereka yang lain sing teko mburi malu liulahum kepada mereka yang masuk neraka lebih dulu berkata Rabbana ya Tuhan kami haulai mereka itu ya Allah adzalluna dulu yang menyesatkan kami di dunia ya mereka itu misalnya gitu mereka itu maidu terhadap orang-orang yang masuk neraka sengaja lebih dulu fa'atihim maka berikan kepada mereka ya Allah azab dzifan yang berlipat minan nari dari neraka dulu yang ngajak kami menyembah berhala ya itu ya Allah maka tolong berikan azab yang berlipat ya Allah begitu Pak saling mencela gitu nggih. Qala Allah berfirman likulin bagi tiap-tiap umat yang berbuat fahisha tadi itu dzifun kelipatan gak usah mbok kongkon wis ana kelipatane dhewe-dhewe kan begitu Pak kan begitu ya sing diajak sakmene sing ngajak sakmene wis ana kelipatane dhewe-dhewe gak usah mbok kongkon likulin bagi masing-masing dzifun ada kelipatan walakin dan akan tapi la ta'lamun tidaklah kalian mengetahui dari saling maidu Pak. Nah jadi kira-kira orang-orang yang mengikuti Abu Jahal Abu Lahab ya nyalano Abu Jahal Abu Lahab ini apa Abu Jahal jare sampean dhisik iku bener aku tiwas kate melok Nabi Muhammad sampean gak oleh misal kira-kira ngono ya jare sampean iki sing bener Muhammad itu jare bojo saiki kok apa ngene iki tolong ya Allah jenengan beri siksa berlipat-lipat ya Allah dulu yang mengajak kami sesat ya itu ya Allah begitu saling menyalahkan seperti itu itu di akhirat habis itu dia jawab Pak waqalat dan berkata ulahum orang-orang yang lebih dulu masuk neraka sing dipaidumu liukhrohum kepada orang-orang yang datang kemudian fama kana lakum alaina min fadlin jarine setelah dia itu minta kepada Allah jenengan beri siksa yang berlipat ya Allah jawab dia ini fama kana lakum alaina min fadlin ndak ada bagi kamu atas kami kok siksa yang berlebih itu enggak ada ya sama-sama mendapatkan siksa yang sama wong awakmu tak aja ya gelem kok kira-kira ngono awakmu ya tak aja ya gelem kok jadi awakmu ya seneng melok aku ya padha ae siksa itu makanya Allah mengatakan fadzukul adab maka rasakanlah adab bima kuntum taksibun karena apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia. Jadi saling paidu Pak. Saling paidu Pak. Jadi sing ngejak dheweke berbuat kemusyrikan yang mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat dulu besok itu juga menuntut orang yang mengajak itu. Saya berbuat itu karena dia yang ngajak ya Allah. Katanya ini benar, ternyata salah ya Allah. Sehingga nasib saya seperti ini ya Allah. Oleh karena itu tolong engkau berikan adab yang berlipat ya Allah.
Jadi orang di neraka saling tuntut menuntut, gitu ya, saling tuntut menuntut. Ya kira-kira ya orang-orang yang non Muslim juga begitu, kira-kira ya. Dimana para pastor mereka mengatakan bahwa siapa yang cinta Yesus pasti dijamin masuk surga. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk rela dibunuh dan rela disalib untuk menebus dosa-dosa Adam. Oh begitu. Dengan meyakinkan ternyata bisa salah. Niki Gusti sing dhisik ngajak kula. Ya. Katanya kita dijamin masuk surga. Oleh karena itu ya Allah berikan siksa yang berlipat ya Allah. Kira-kira jawabannya pastor yang ngerasa no. Salamu melah aku kan begitu kan. Ya jadi itu apa itu bantah-bantahan para penghuni neraka. Ya, para penghuni neraka. Nah, tujuan ya. Nah, terus sebaliknya Pak, sebaliknya itu ada di dalam hadis itu. Orang yang berbuat baik, ono ceritane kiai ngerti iku dikongkon masuk swarga karo Allah. Silakan kamu karena kamu termasuk ulama, silakan masuk surga sebelum santri-santri. Nah, begitu kan? Si ulama ini ngomong nang Allah, ya Allah Gusti, saya itu dari dulu itu jadi orang ngerti karena disekolahkan orang ini. Orang kaya itu loh maksudnya. Dulu menyekolahkan saya sehingga saya jadi orang yang ngerti. Maka jangan saya yang lebih dulu, dia saja ya Allah. Yang kau masukkan surga dulu, baru saya. Jadi wong kaya dipanggil, silakan kamu, karena kamu sudah dipersilakan. Enggak ya Allah, saya itu ngerti sehingga saya itu bersodako gara-gara keterangan dia ya Allah. Nah kan begitu. Saya itu jadi orang dermawan sehingga saya juga mengeluarkan harta saya untuk jalan agamamu karena keterangan dia ya Allah. Begitu. Jadi engkel-engkel wis sampean dhisik enggak monggo jenengan riyen kok. Kok jenengan riyen mawon. Nah, ini sebaliknya Pak. Sebaliknya dengan ahli neraka tadi yang saling Pak itu kalau ini saling napa ngoten iki. Saling ngongkon dhisik gitu. Ngongkon dhisik mlebu swarga karena dia yang berjasa. Nah, itu. Itu ada hadisnya seperti itu, Pak. Dalam hadis seperti itu. Jadi antara orang yang alim dan dulu orang yang mau menjadikan atau mau membiayai orang yang alim itu sampai seperti itu di surga. Nah, ya mudah-mudahan kita menjadi yang ini, yang kedua ya. Jadi saling begitu. Ya sama aja dengan jenengan. Ya Allah, saya dulu menjadi orang yang ngerti, paham dengan Al-Quran itu karena saya ngaji di Rodotul Falak ya Allah. Dan dia yang ngajak saya ya Allah. Nah, bisa begitu Pak. Ya, oleh karena itu dia dulu ya Allah mestinya yang masuk surga bukan saya karena saya itu diajak dia. Nah seperti itu Pak. Ya akhirnya dalam riwayat tadi ya sudah kamu masuk bareng-bareng. Gak usah gila-gila. Ya swarga itu kan tempat orang damai. Kan begitu ada akhirnya Pak. Ya jadi seperti itu. Jadi itu kalau di neraka itu ya saling paidu tadi. Tapi kalau di surga itu ya saling mempersilahkan untuk lebih dulu masuk surga karena jasa-jasa. Gitu Pak. Ada yang disaringkan? Monggo kalau ada. Nah, seperti nanti dijelaskan di surat ini yang sudah saya terangkan dulu itu Sohibul A'raf itu juga mereka yang tertahan karena ketika ditimbang itu antara baiknya dan dosanya itu sama. Maka ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka di sini tadi sudah banyak di maksudnya itu wis dikandani karo Allah gitu loh maksudnya Pak, sudah dibekali. Ini awakmu gak kepengin sedih, gak kepengin takut, ya modalnya harus bertakwa.
Setelah bertakwa tadi itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu dijamin hidupnya itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Itu keterangan begitu itu sudah paten, Pak. Nggak mungkin Allah bohong, pasti. Ya, makanya dengan ayat-ayat yang seperti itu ya tidak ada yang kita takuti dalam kehidupan ini. Ya, ngapain kalau kita sudah beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan, ya sudah, jaminan Allah itu pasti. Itu loh. Ya, jaminan Allah itu pasti. Ya. Itu ya, pas ya waktunya. Nah, sudah sampai ayat 39. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan kita, pemahaman kita, sehingga kita beribadah semakin mantap, dan keimanan kita semakin kuat. Gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.